Apakah nasibku akan sama seperti nama orang-orang yang tertulis di petilasan? Ke sebuah petilasan yang tertulis nama Muammar Hanafi. Mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo pada tahun 2009 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru sendiri berada di kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara administratif, gunung ini terletak di antara dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran, pada dahulu kala, Pulau Jawa mengambang di lautan yang luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di atas punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular yang sangat panjang yang membelit tubuhnya pada gunung, sehingga gunung tersebut dapat diangkut dengan cara aman. Dalam agama Hindu, ada kepercayaan tentang Gunung Semeru, yaitu dianggap sebagai rumah tempat bersemayamnya dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi dan juga kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap Gunung Semeru sebagai tempat kediaman para dewa, hyang, dan juga makhluk halus. Menurut orang Bali, Gunung Semeru dipercayai sebagai bapaknya Gunung Agung. Upacara sesaji kepada para dewa di Gunung Semeru dilakukan oleh orang Bali. Upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Pian ketika mendaki ke Gunung Semeru pada tahun 2014. Dan pada pendakian kali ini, Pian ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Dani dan juga si Yudi. Pada saat itu, bulan September adalah waktu yang cocok untuk mendaki gunung. Maka dari itu, Pian
membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Semeru. Sejak tahun 2009, mereka bertiga sering mendaki ke beberapa gunung di Pulau Jawa. Pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014, mereka bertiga sepakat untuk ketemuan di rumahnya Yudi yang berada di daerah Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bagi mereka, rumah Yudi adalah base camp favorit karena setiap kali akan mendaki, rumahnya Yudi yang selalu mereka pilih sebagai titik kumpul. Selain tempatnya yang sangat strategis, orang tua Yudi sudah menganggap Pian dan juga Dani seperti anaknya sendiri. Setelah mereka bertiga sudah ngumpul semua dan mengecek perlengkapan, mereka langsung menaiki sepeda motor untuk berangkat ke Gunung Semeru. Dani yang naik motor bututnya sendirian, sedangkan Pian berboncengan dengan Yudi. Ya, seperti itulah Dani. Memang selalu begitu setiap mendaki. Dia lebih suka naik motor bututnya sendiri daripada boncengan. Katanya, meskipun butut, tapi motor itulah yang mengantarkan Dani kemanapun ia pergi. Singkat cerita, di sore hari, sampailah mereka di Ranupani, sebuah desa yang membuat Pian merasa lebih nyaman ketika menginjakkan kaki di sana. Sampai-sampai Pian ini punya pikiran, andaikan saja tinggal di desa ini, pasti setiap hari aku akan merasakan kesejukan alam yang sangat asri. Kedatangan mereka sore itu disapa hangat oleh penjaga parkir yang terletak di sebelah lapangan yang cukup luas. Kalau sore hari, memang selalu ramai oleh anak-anak yang sedang bermain bola. Dan setelah motor mereka dititipkan di tempat parkir, mereka langsung bergegas menuju ke base camp. Dan sesampainya di base camp, ternyata gak ada yang berubah sama sekali. Bangunannya masih sama seperti awal Pian mendaki ke Gunung Semeru pada tahun 2010. Bedanya yang sekarang semakin ramai oleh para pendaki. Ini bukan pendakian pertama Pian ke Gunung Semeru. Begitupun juga si Yudi dan juga si Dani. Pendakian kali ini sudah ketiga kalinya. Tapi 2 pendakian sebelumnya mereka nggak sampai ke puncak Mahameru. Di tahun 2010, mereka hanya mendaki sampai di Danau Ranukumbolo. Dan di tahun 2012, mereka hanya mendaki sampai Kalimati. Kurang lebih 15 menit lamanya mereka ini ngurusi Maksi. Mereka langsung mulai mendaki pada sore itu juga. Dan di awal-awal perjalanan, jalannya itu masih sama, yaitu jalan aspal yang menurun hingga sampai di pintu gerbang pendakian. Kemudian jalur pendakiannya berubah menjadi tanah dan juga menanjak. Saat di perjalanan ini, Pian membayangkan bagaimana rasanya berdiri di puncak Mahameru nanti. Tentunya hal pertama yang akan Pian lakukan adalah bersujud syukur di atas puncak tertinggi di Pulau Jawa. Langkah demi langkah, detik demi detik, menit demi menit, mereka terus melangkahkan kakinya. Hingga tak terasa, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan pos Landengan Dowo. Di pos 1 ini, mereka gunakan untuk istirahat di dalam bangunan shelter dan menyempatkan diri untuk membuat kopi. Dalam setiap pendakian, mereka selalu membuat kopi dengan tujuan agar bisa menikmati di setiap detik dalam perjalanan. Dan di sisi lain, sambil nunggu waktu maghrib juga. Setelah kopi udah habis dan mengingat waktu maghrib juga sudah lewat, mereka pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Pada malam itu, target mereka adalah bermalam di Danau Ranukumbolo. Tapi apa daya, mereka hanya bisa sampai di pos 4 saja. Hal ini dikarenakan kondisi mereka sudah sangat kelelahan.
Karena waktu itu di pos 4 terlihat sangat sepi, mereka memutuskan untuk tidur di dalam shelter. Dan urusan nanti jika ada pendaki lain yang mau istirahat juga, itu nggak masalah. Lagi pula, tempatnya terlalu luas untuk mereka bertiga. Ketika Pian lagi sibuk beresin sleeping bagnya, ia ngeliat Yudi lagi sibuk nyalain kompor dan akan membuat kopi lagi. Melihat itu, Pian mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam sleeping bag. Sedangkan temannya yaitu si Dani sudah tertidur pulas. Kopi yang tadinya panas kini sudah menjadi dingin. Hanya rasa pahit yang bisa ia rasakan saja. Setelah kopi sudah habis, Pian dan juga Yudi beranjak pakai sleeping bag untuk istirahat dan meninggalkan gelas kopi di sebelah mereka. Dan ketika mereka lagi tidur, tiba-tiba ada suara pendaki lain yang meminta bantuan. Mas, tolong kami mas, tolong kami. Mendengar suara tersebut, Pian langsung bangun. Begitupun juga si Dani. Dan setelah mereka berdua ini bangun, pendaki itu ngomong, Mas, tolong kami, tolong banget mas. "Ada apa mas?" Tolong mas, teman kami pingsan di atas. "Pingsan kenapa mas?" Saya juga kurang tahu mas. Mendengar ucapan pendaki itu, Pian langsung bangunin Yudi yang masih dalam keadaan tidur. Dan setelah mereka ini sudah bangun semua, mereka bertiga mulai jalan mengikuti pendaki tersebut. Dan sesampainya di tengah-tengah tanjakan, ternyata salah satu teman ceweknya lagi tergeletak di tanah, serta nafasnya yang sangat ngos-ngosan. Akhirnya mereka segera memberi pertolongan dan menggotongnya turun menuju ke pos 4. Oh iya, rombongan pendaki itu berjumlah 6 orang, 4 cowok dan juga 2 cewek. Melihat keadaan pendaki perempuan yang sakit itu, mereka tidak bisa berbuat banyak karena gak mempunyai pengalaman dalam bidang PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Kasih nafas buatan aja. Kayak ini kena angin duduk deh. Bukan, ini kayak gejala hipotermia. Suara-suara tersebut saling bersautan mencari tahu penyakit yang diderita si cewek itu. Sedangkan Pian, Yudi, dan juga Dani hanya duduk menahan dingin sambil ngeliatin rombongan tersebut yang lagi memberikan pertolongan. Dan gak lama kemudian, salah satu pendaki itu ngomong, Mas, makasih ya udah dibantuin dan ngerepotin. "Gak apa-apa mas, santai aja. Emang temennya kenapa?" Kurang tahu saya mas. Ada yang bilang kena angin duduk. Tapi kata temennya dia emang punya penyakit asma. Mendengar ucapan itu, Pian bener-bener kaget. Karena penyakit asma bisa mengakibatkan kematian. Apalagi dipaksakan untuk mendaki gunung. Kemudian, Pian juga meminta maaf kepada rombongan pendaki tersebut kalau gak bisa membantunya lebih, karena mereka gak tahu tentang cara mengatasinya. Tapi di sisi lain, Pian sangat kesal kepada rombongan pendaki itu karena punya penyakit asma malah dipaksa naik gunung. Karena gak bisa berbuat banyak, Yudi ngambil kompor dan nestingnya untuk membuat kopi dan juga teh hangat. Setelah kopi dan juga teh hangat itu udah jadi, Yudi ini membiarkan kompornya untuk tetap menyala. Hal ini bertujuan untuk menghangatkan tubuh dari rombongan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa rombongan pendaki itu, mereka bertiga nggak tidur hingga pagi. Dan saat pagi itu, kondisi perempuan tersebut sudah mulai membaik. Walaupun kondisinya masih terlihat sangat lemas. Perempuan tersebut manis, rambutnya berponi, serta dicepol. Kemudian, Pian menyarankan kepada ketua rombongannya untuk kembali turun ke base camp dan tidak melanjutkan pendakian.
Takutnya kalau dilanjutkan nanti, keadaan perempuan itu malah semakin parah. Mendengar saran dari Pian, ketua rombongan itu mengajak 5 anggotanya untuk kembali turun saat pagi itu. Dan sebelum turun, mereka semua mengucapkan terima kasih pada rombongannya Pian karena semalam sudah bersedia menolongnya. Dan setelah rombongan pendaki itu sudah turun, mereka bertiga yaitu Yudi, Dani, dan juga Pian segera melanjutkan perjalanan ke Danau Ranukumbolo. Dan di perjalanan menuju Danau Ranukumbolo, Pian sedikit menyesal karena ia nggak sempat menanyakan nama wanita tadi. Singkat cerita, di jam 9 pagi, sampailah mereka di Ranukumbolo. Air yang biru membuat jiwa Pian nyaman ketika melihatnya. Potongan-potongan pohon yang roboh menambah ciri khas yang mengingatkan pada pendakian yang sebelum-sebelumnya, hingga membuat langkah kakinya terhenti sejenak untuk mengambil beberapa gambar. Di Danau Ranukumbolo ini terlihat beberapa tenda warna-warni dari pendaki lain. Setelah itu, mereka langsung mendirikan tenda dan berjalan ke sebuah petilasan yang tertulis nama Muammar Hanafi. Meskipun mereka tidak terlalu kenal, tapi sosok Hanafi semasa hidupnya adalah orang yang baik. Tapi sayangnya, beliau sudah terlebih dulu pergi, mengebuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo pada tahun 2009 silam. Setelah itu, mereka kembali ke tenda untuk istirahat. Dan tepat di jam 12 siang, Pian terbangun dari tidurnya karena bunyi alarm yang tadi sudah ia jadwalkan. Kemudian, mereka memutuskan untuk masak. Dan setelah masak, mereka langsung packing dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya atau pos Kalimati. Kurang lebih 30 menit berjalan, sampailah mereka di area yang sangat luas dengan pemandangan bunga verbena yang luar biasa indah. Tapi tidak sebanyak dulu. Kini bunga verbenanya agak berkurang. Mungkin karena pihak yang bersangkutan memperbolehkan pendaki untuk mencabutnya. Karena bunga verbena bisa merusak ekosistem. Setelah melewati area Cemoro Kandang dan juga Jambangan, akhirnya sekitar jam 4 sore sampailah mereka di pos Kalimati. Dan dari pos Kalimati ini sudah kelihatan puncak Mahameru yang sangat gagah. Tenda berkapasitas 4 orang yang dibawa oleh Yudi kemudian mereka dirikan. Dan terlihat beberapa pendaki lain lagi pada sibuk masak. Tentunya aromanya sungguh menggugah selera. Gak lupa juga Pian mengeluarkan roti tawarnya dan membakarnya di atas nesting. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Udara yang dingin terasa menusuk ke seluruh tubuhnya hingga membuat mereka memakai jaket jadulnya masing-masing. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam tenda untuk istirahat karena di jam 12 nanti mereka akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Singkat cerita, di jam 12 malam, Yudi langsung bangunin Pian dan juga si Dani sambil ngemasin jelly ke dalam kantong plastik. Yudi memang selalu begitu kalau akan melakukan summit attack. Dia selalu masak jelly untuk bekal di perjalanan. Kemudian mereka bertiga mempersiapkan perbekalannya masing-masing, seperti pelindung kaki, sarung tangan, jaket, air minum, cemilan, dan lain-lain. Setelah itu, Pian memberanikan diri menahan hawa dingin untuk keluar tenda. Dan di luar tenda, mereka langsung berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
diberi kekuatan dan juga keselamatan selama perjalanan menuju puncak Mahameru. Ini adalah perjalanan hidup dan mati, karena semua resiko yang akan terjadi, pihak yang bersangkutan tidak akan bertanggung jawab setelah pendaki sudah berada di atas pos Kalimati. Di kondisi suhu yang sangat dingin, mereka pelan-pelan berjalan dan semakin lama langkahnya mulai terasa berat karena kondisi trek yang berpasir dan juga berdebu. Di sebelah kanan dan kiri jalur pendakian, Pian melihat banyak petilasan dari pendaki yang sudah terlebih dahulu pergi. Semoga mereka tenang di alam sana. Dengan langkah yang pelan, akhirnya sampailah mereka di area Cemoro Tunggal. Di sini hanya ada 2 pohon yang sangat berdiri kokoh. Raut wajah Dani sepertinya sangat kelelahan. Hingga akhirnya Pian mengajaknya untuk istirahat sejenak. Dan sambil istirahat, Yudi membuka kantong plastik yang berisi jeli. Untuk apa sih? Ya tentunya untuk dimakan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Mahameru. Awalnya posisi mereka bertiga saling berdekatan dengan formasi Yudi paling depan, disusul oleh Dani dan Pian paling belakang. Di antara mereka bertiga, langkah Pian yang paling lambat karena sudah merasa sangat kelelahan. Dan sepanjang trek berpasir, Pian seringkali berhenti. Dan Dani ngomong ke Pian, Ayo bro, jangan terlalu sering break. Nanti malah makin capek kamu. mungkin yang dikatakan Dani itu memang benar. Kalau keseringan berhenti, malah semakin capek. Tapi mau bagaimana lagi, Pian sudah nggak kuat kalau harus terus berjalan walaupun dengan pelan. Di tengah perjalanan, Pian memutuskan untuk berhenti lagi dan membiarkan Dani serta Yudi untuk terus lanjutin perjalanannya. Karena Pian gak mau menjadi beban mereka berdua. Sekitar jarak 15 meter, Dani ini ngaren headlampnya ke Pian tuh. Ayo bro cepetan, dikit lagi puncak tuh. Nah, kata-kata itu sering diucapkan oleh kedua temannya Pian. Dan Pian hanya membalasnya dengan mengancungkan jari jempolnya. Dan setelah dirasa istirahat itu udah cukup, Pian melanjutkan perjalanannya lagi dan segera menyusul Yudi serta Dani. Tapi lagi dan lagi, nafas Pian gak bisa diajak untuk kompromi. Sedangkan Yudi dan juga Dani udah gak kelihatan keberadaannya. Mungkin kedua temanku ingin segera sampai di puncak. Makanya dia tidak begitu peduli dengan keadaanku sekarang. Memang inilah perjalanan menuju puncak Mahameru. Gak semudah seperti film itu tuh. Saat itu Pian mulai putus asa dan hampir menyerah. Pian berharap kedua temannya untuk turun dan membantunya. Tapi rasanya itu mustahil. Hanya Pian sendiri yang bisa menyelamatkan keadaannya. Mungkin pendaki-pendaki lain juga lagi berjuang memperjuangkan dirinya masing-masing. Tak terasa, matahari mulai menampakkan dirinya dan memberikan pemandangan alam yang luar biasa sempurna. Serta kemunculan sang surya membakar semakannya Pian untuk bisa menginjakan kaki di puncak impian. Pelan-pelan, Pian berjalan melewati jalan yang penuh pasir. Lalu dari kejauhan, Pian melihat dua temannya lagi duduk. Mungkin mereka sedang menunggu kedatangannya si Pian. Kemudian Pian sedikit mempercepat langkahnya. Dan sesampainya di situ, ternyata memang benar. Dani dan juga si Yudi lagi nungguin Pian sambil makan jeli. Udah yuk, kita lanjut jalan lagi.
biar cepet sampai tuh. Mendengar ajakan dari Yudi, dalam hati Pian ini ngedumel. Ya elah, baru aja sampai, udah diajak jalan lagi aja. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin mereka berdua udah bosan karena terlalu lama menunggu si Pian. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Mahameru. Baru aja beberapa menit lagi dan lagi, Pian tertinggal di belakang. Dan ucapan semangat dari Dani juga Yudi terus dilontarkan kepada si Pian. Hingga akhirnya mereka bertiga sampai di puncak impian, yaitu puncak Mahameru, tanah tertinggi di Pulau Jawa. Seketika air mata Pian menetes. Dan hal pertama yang Pian lakukan adalah sujud syukur atas keberhasilannya menggapai puncak para dewa bersama kedua sahabatnya. Rasa lelah yang Pian rasakan seketika itu hilang karena terbayar dengan keindahan pemandangan dari atas puncak Mahameru. Dan di puncak ini mereka menghabiskan jelly buatan si Yudi. Dan setelah puas menikmati keindahan di puncak, mereka bergegas untuk turun menuju Kalimati lagi. Saat perjalanan turun ini, Pian merasakan nyeri di bagian kaki kanannya. Hingga akhirnya Pian tertinggal oleh kedua sahabatnya. Namun Pian terus berjalan dengan keadaan menyeret kaki kanannya. Karena rasa nyeri yang ia rasakan gak mampu untuk menggerakkan kakinya. Beberapa menit berjalan, terlihat kedua sahabatnya yang lagi duduk. Saat itu, Pian ngasih tahu ke mereka tentang apa yang ia rasakan. Gak apa-apa Yan, kita jalannya pelan-pelan aja. Lagian ini kan udah turun. Mendengar ucapan dari Yudi, Pian sedikit lega. Ternyata mereka masih peduli dengan keadaan dan kondisi si Pian. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Formasi pendakian masih sama. Yudi paling depan, disusul oleh Dani, dan Pian berada di posisi paling belakang. Ternyata ucapan dari mereka tadi hanya sebatas ucapan. Yudi dan juga Dani jalannya malah makin cepat. Sedangkan si Pian hanya bisa berjalan pelan sambil nahan rasa nyeri di kaki kanannya. Gak lama kemudian, angin datang sangat kencang hingga membuat Pian kesulitan untuk berjalan karena debu dari pasir yang berterbangan sehingga terlalu tebal dan menutupi pandangannya. Sambil sesekali memejamkan mata, Pian terus melangkah dan sesekali melihat ke arah bawah. Dan beberapa menit kemudian, angin kencang itu udah berhenti dan pandangannya sudah tidak tertutup oleh debu dan juga pasir. Tapi ada yang aneh dengan jalan yang ia lewati. Jalannya begitu sepi dan gak ada jejak sepatu dari pendaki lain. Tanpa ada pikiran lain, Pian terus melangkahkan kakinya dengan pasti. Namun jalan yang ia lewati semakin curam dan gak ada tanda-tanda sedikit pun. Saat itu Pian hanya bisa diam sambil nyalain sebatang rokok. Hal ini bertujuan untuk menunggu pendaki lain yang akan turun. Tapi sampai rokok yang ia hisap itu habis, namun gak ada pendaki satupun yang lewat. Di sini Pian mulai berpikir negatif. Apa jangan-jangan aku salah jalan ya? Dan gak lama kemudian angin kencang datang lagi. Debu dan pasir membuat pandangannya Pian itu terbatas. Hanya berjarak kurang dari 2 meter saja. Saat itulah Pian sudah pasrah. Apakah nasibku akan sama seperti nama orang-orang yang tertulis di petilasan? Lalu dari atas,
Pian melihat satu orang pendaki perempuan yang lagi turun. Melihat itu, Pian sedikit lega. Setidaknya ia masih bisa bertemu dengan orang. Dan setelah pendaki itu mendekat, Pian sedikit kaget karena samar-samar terlihat Pian mengenali pendaki perempuan tersebut. Dan ternyata benar, dia adalah pendaki yang sakit ketika di pos 4 kemarin. Rambutnya itu yang berponi dan juga dicepol. Tapi anehnya, ia memakai baju serba putih dan wajahnya yang sangat pucat. Tapi tidak menghilangkan kecantikannya. Saat itu Pian sedikit ketakutan. Karena setahu Pian, pendaki tersebut udah turun bersama rombongannya. Mas, jalan sampean iku salah. Ning arep kono iku jurang. Spontan, Pian langsung ngeliat ke arah bawah jalur. Tapi gak kelihatan apapun di sana. Karena jarak pandangnya kurang dari 2 meter. Dan masih tertutup oleh debu dan juga pasir yang berterbangan. Ayo mas, langsung balik mundur. Kemudian Pian kembali berjalan ke atas. Dan sambil jalan itu, Pian ini nanya, kayaknya aku pernah lihat mbaknya deh. Di mana ya? Namun wanita itu nggak menjawab pertanyaan dari Pian. Dan hanya menutupi hidungnya dari terpaan debu dan pasir yang berterbangan. Gak lama kemudian, pendaki perempuan tersebut meminta Pian untuk berjalan di depannya. Setelah beberapa langkah, debu dan pasir itu sudah mereda. Dan Pian ngelihat ke atas. Ternyata banyak pendaki yang lagi berjalan turun. Dan salah satu rombongan tersebut itu teriak ke Pian. Mas, jangan lewat situ. Bahaya, di sana jurang, Mas. Spontan, Pian nengok ke belakang. Dan ternyata pendaki perempuan tadi itu nggak ada. Entah kemana perginya. Tanpa pikir panjang, Pian berjalan sedikit naik untuk menghampiri rombongan pendaki yang teriak tadi. Iya mas, tadi anginnya kencang banget. Jadi aku nggak sengaja lewat jalur itu mas. Kemudian Pian ngikuti rombongan pendaki tersebut untuk menuju pos Kalimati. Dan sampai akhirnya ia bertemu dengan kedua sahabatnya. Ternyata mereka berdua udah nunggu di Cemoro Tunggal. Lama banget bro, kakimu masih sakit. Iya nih, nyeri banget kalau dipakai buat jalan. Sebenarnya Pian pengen bilang kepada mereka berdua kalau ia sempat salah jalur. Tapi Pian rasa itu tidak penting. Yang terpenting sekarang ia sudah ketemu dengan dua sahabatnya lagi. Setelah cukup beristirahat di Cemoro Tunggal, mereka bertiga kembali berjalan menuju Kalimati. Dan di perjalanan turun itu, Pian memikirkan tentang kejadiannya yang tadi. Dan sesekali ia melihat beberapa petilasan yang tertancap di tanah. Hampir aja nasibku sama seperti nama-nama yang ada di petilasan itu. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati lagi. Dan di sini mereka langsung merebahkan badannya di depan tenda. Sebenarnya Pian pengen banget untuk menceritakan kejadiannya tadi, termasuk sosok perempuan yang menolongnya. Tapi rasanya mereka berdua itu nggak akan percaya. Karena susah untuk masuk akal manusia. Hingga akhirnya Pian memilih untuk diam saja. Setelah cukup istirahat, mereka langsung masak, kemudian packing perlengkapan. Dan lanjut turun menuju Danau Ranu Kumbolo lagi. Saat perjalanan turun itu, Pian masih menahan rasa nyeri di bagian kaki kanannya. Beruntung, kedua sahabatnya peduli dengan keadaan Pian. Jadi, sering sekali untuk istirahat di sepanjang perjalanan. Sekitar jam 4 sore,
sampailah mereka di Danau Ranukumbolo. Di sini, mereka memutuskan untuk menginap semalam lagi. Sore itu, suasana Ranukumbolo sangat memanjakan mata. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Ranupani. Kondisi Pian masih sama seperti sebelumnya, yaitu masih menahan rasa nyeri di bagian kaki kanannya. Sesampainya di pos 4, Pian peringat tentang pendaki wanita yang sudah menolongnya kemarin. Saat itu, Pian bilang ke Yudi dan juga si Dani nih, "Bro, cewek kemarin yang sakit di sini gimana ya kabarnya?" Udah tidur cantik di rumah kali bro. Kenapa? Cantik ya. Mendengar jawaban dari Yudi, seketika Pian ini berpikir lagi tuh, apa jangan-jangan perempuan itu... Nah, meskipun Pian gak tahu namanya, tapi dalam hatinya ini mendoakan, semoga dia selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan turun dari pos 4 sampai di Ranupani, gak ada kejadian apa-apa. Dan sekitar jam 12 siang, sampailah mereka di Ranupani lagi. Di sini, mereka langsung lapor kepada pihak Taman Nasional. Setelah itu, mereka beranjak pulang ke Jombang dengan menggunakan sepeda motor yang ia bawa. Pendakian ini akan selalu terkenang sepanjang hidupku. Sebuah perjalanan hidup dan juga mati. Mungkin sebagian orang akan mengira bahwa kedua temanku itu egois karena tidak memperdulikan keadaanku waktu itu. Tapi aku tidak menyalahkannya karena itu adalah Mahameru. Orang-orang akan berjuang hidup untuk dirinya sendiri-sendiri. Di saat kita kelelahan, di saat itu juga mereka mungkin lebih kelelahan. Dan kalaupun ada yang rela membantu kita ketika kita kelelahan, kita berhutang budi banyak kepadanya. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Pian ketika mendaki ke Gunung Semeru pada tahun 2014 bersama dua sahabatnya, yaitu Dani dan juga si Yudi. Memang dalam video kali ini atau dalam cerita ini sedikit sekali kejadian mistis dan tidak terlalu seram. Namun bagi gue, ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari pengalamannya si Pian ya? Yang pertama adalah masalah pengetahuan tentang PPGD atau penanganan pertama gawat darurat. Banyak sekali beberapa kasus belakangan ini ya yang pendaki ini salah ambil tindakan. Salah satu contohnya adalah kasus viralnya pendaki di Gunung Lawu, yaitu melepas jaket dalam keadaan badai. Sebenarnya beliau mempunyai kesempatan hidup. Namun, justru yang merekam itu malah hanya menyapanya saja dan tidak mengambil sebuah tindakan. Alhasil, beliau meninggal. Sebenarnya, pendaki tersebut mengalami gejala hipotermia. Namun, dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Nah, kemudian yang kedua nih, hikmah yang kedua. Apa sih hikmah yang kedua? Nah, hikmah yang kedua untuk teman-teman semua yang mau mendaki ke Gunung Semeru, memang sudah dianjurkan oleh pihak Taman Nasional bahwa batas pendakian hanya sampai di Kalimati. Namun, kebanyakan pendaki malah melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Terus yang ketiga, masalah terpisah dari rombongan. Kecepatan dalam tim bukan tergantung dari siapa yang kuat dan siapa yang berpengalaman, tapi pergerakan atau kecepatan pergerakan dalam tim tergantung dari siapa yang jalannya pelan. Kalau sudah tinggal-tinggalan, yang ada malah tinggal meninggal. Nah,
Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Pian ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua untuk mendaki ke Gunung Semeru ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.